Ikhwatu iman, jamaah pengajian Asyabab dan rekan-rekan semua yang saya hormati, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana dengan nikmat-nikmatnya bisa sempurna seluruh amal-amal kesolehan, yang dengan keutamaannya turun berbagai kebaikan dan keberkahan, dan yang dengan taufiknya tercapailah berbagai maksud dan tujuan. Memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa masih memberikan kesempatan kepada kita sekalian untuk menambal berbagai kekurangan, untuk menguatkan kembali segala yang melemahkan, juga untuk menyingkirkan berbagai laknat kehidupan. Ikhwatu iman, rekan-rekan sekalian, ketika Nabi SAW didatangi oleh malaikat Jibril, saat itu ada beberapa hal yang wajib kita imani. Yang pertama, bahwasanya yang namanya Jibril alaihi salam, malaikat yang bisa merubah bentuk aslinya menjadi seorang manusia. Karena Jibril ketika mendatangi Nabi SAW dalam wujud seorang laki-laki, dalam hadis disampaikan berambut hitam, yang para sahabat Nabi mengatakan tidak tampak pada dirinya min asari safar, bekas safarnya tidak ada. Berambut sangat hitam, berbaju putih, kemudian menghampiri Nabi SAW, lantas menempelkan kedua lututnya kepada kedua lutut Nabi. Kemudian meletakkan kedua tangannya di atas paha kedua Nabi. Lantas beliau pun mengatakan kepada Nabi SAW, "Ya Muhammad, mal Islam?" Wahai Muhammad, apa sih Islam itu? Maka saat itu Nabi menjelaskan, al-Islam an tashhadu an la ilaha illallah wa ana Muhammad Rasulullah wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma Ramadan wa tahajjul baita man istata'a ilaihi sabila. Maka Jibril pun mengatakan saat itu, sadaqta, engkau benar. Umar yang meriwayatkan hadis ini, beliau menyampaikan dengan kata-kata fa'ajabna, kami merasa heran. Dia yang bertanya, tapi dia pun yang menjawab, membenarkan apa yang dijawab oleh Nabi SAW. Saat dijawab semua tentang pengertian Islam, orang ini pun melanjutkan pertanyaannya mengatakan, wamal iman, apa sih yang namanya iman? Maka Nabi pun mengatakan, antu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wal qadri khairihi aw syarrihi aw kama qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Engkau beriman pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, para malaikatnya, kitabnya, para rasulnya, pada hari akhir, dan kepada takdir yang baik ataupun yang buruknya. Kemudian hadis ini pun berlanjut, ada beberapa pertanyaan lagi ditanyakan tentang ihsan, kemudian hari kiamat, apa tanda-tandanya, ila akhiril hadis. Pada kesempatan kita kali ini, yang perlu kita untuk kaji momen yang mudah-mudahan semuanya mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan tambahan ilmu dan semangat untuk melakukan amalan, bahwasanya di ujung terkait masalah pertanyaan iman, jawaban Nabi bercabang menjadi dua. Ketika ditanya tentang masalah iman itu, di ujung hadisnya menjelaskan tentang pertanyaan kedua ini, maka Nabi mengatakan, engkau beriman pada takdirnya yang baik atau yang buruknya.
beriman kepada takdir yang baik atau yang buruk. Pada surat Al-Fajr, di dalam surat Al-Fajr, ayat ke-15 dan ayat ke-16, Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Khalik buat kita semuanya dan Khalik dari seluruh makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik yang hidup ataupun yang benda matinya, Allah mengenal seperti apa makhluknya. Kalau kita mengenal seperti apa karakter anak-anak kita, tabiat seperti apa orang tua kita, adik kakak kita, Allah lebih mengenal seperti apa karakter kita sebagai makhluk ciptaannya. Allah tahu seperti apa malaikat. Allah tahu seperti apa jin. Allah tahu seperti apa yang namanya manusia. Allah tahu yang seperti apa namanya awan. Allah tahu yang seperti apa namanya gunung. Allah tahu seperti apa yang namanya binatang yang ada di dasar laut. Semua Allah mengetahuinya. Dan semua Allah bagi rizki-rizkinya. Tidak ada satu makhluk Allah pun yang tidak mendapatkan rizki. Tidak ada. Wa ma min dabatin illa 'alallahi rizquha. Dan tidaklah satu binatang dabah, binatang melata sekalipun, kecuali Allah tetapkan takdir dan rizkinya bagi dia. Kalau orang atau makhluk yang sudah tidak ada lagi jatah rizkinya, berarti usianya berhenti sampai di situ. Kalau jatah rizki buat kita masing-masing telah habis, berarti usia kita pun berhenti di situ. Selama masih ada umurnya, masih ada usianya, wajib kita mengimani bahwa rizki kita itu sudah Allah tetapkan. Ada qadarnya. Ada qadarnya. Pada surat Al-Fajr, Allah memberikan edukasi kepada kita tentang masalah karakter manusia. Kata Allah, fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, adapun manusia, berarti kita semua, seperti apapun yang namanya agamanya, kepercayaannya, ibadahnya, amaliyahnya, Allah berikan rizki nih. Adapun manusia apabila Tuhannya mengujinya, lalu dia dimuliakannya, diberinya kesenangan, maka dia berkata, Tuhanku telah memuliakanku, diberikan harta berlimpah, istri yang cantik, turunan yang saleh. Dia dalam keadaan farhan, dan dia mengucapkan bahwasanya Rabbku telah memuliakan aku. Orang melihat dia dalam keadaan dihormati, punya jabatan, kemudian punya tempat istirahat. Setiap ada acara, undangan, dimanapun hajatnya kita dapati dia diundang, hadir. Orang segan sama dia. Tetapi keimanan dia hanya Allah yang tahu. Karena Allah juga tegaskan dalam keadaan sikap yang kedua manusia, wa amma idza mabtalahu. Adapun manusia yang kami timpakan sesuatu qadar yang tidak enak, idza mabtalahu faqadaru alaihi rizqah. Kami tetapkan, kami batasi rizkinya untuknya. Hidup berkekurangan. Musibah. Fayaqulu rabbi ahanan. Ya Allah, Tuhanku telah menghinakan aku. Kalau diberi harta yang berlimpah, dia tidak sadar bahwasanya harta yang berlimpah itu pun ujian buat dia. Nikmat, betul nikmat buat dia. Tapi jangan salah, itu pun merupakan ujian buat dirinya. Apakah amanah rizki itu benar-benar dijalankan atau tidak? Tentunya orang ketika dalam keadaan diberi musibah demi musibah, diuji dengan pembatasan rizki, diuji dengan masalah-masalah yang tidak mengenakan atau membuat tidak nyaman hatinya, dia selalu dalam keadaan banyak keluhan. Banyak keluhan. Maka itu, pada sesi kita kali ini,
insya Allah waktunya cukup. Saya singkat untuk materinya, walaupun materi ini memang butuh beberapa sesi aslinya, tetapi insya Allah ta'ala mudah-mudahan cukup. Dalam keadaan orang yang diuji dalam dua keadaan, Nabi ingatkan dalam hadis riwayat Imam Muslim, orang-orang yang beriman kepada qadha dan qadar, khairihi aw syarrih, dia dipastikan diberi hidayah hatinya. Toh malaikat Jibril ketika bertanya kepada Nabi SAW tentang masalah keimanan, pada bab keimanan Nabi menjelaskan dengan dua cabang, engkau beriman kepada takdir dari Allah yang baik ataupun yang buruk, khairihi aw syarrih. Kalau beriman kepada yang enak-enak, yang khair, sesungguhnya kita lebih suka menerimanya. Tetapi belum tentu itu baik buat kita. Jika ada yang syarrih, yang buruk, maka dalam keadaan berat kita untuk bisa melewatinya. Kenapa? Karena pahit rasanya. Tekanan itu tidak mudah kita melewatinya. Siapa yang bisa melewatinya? Kata Allah Subhanahu wa taala, fabasyiris sabirin. Beri kabar gembira tuh bagi orang-orang yang mampu melewati tahapan demi tahapan tadi. Ketika orang ini pun keluar meninggalkan kembali halaqah Rasul alaihi salatu wassalam, Nabi bertanya kepada Umar bin Khattab, "Ya Umar, atadruna man as-sa'il?" Wahai Umar, tahukah engkau siapa yang tadi baru bertanya? Maka Umar menjawab, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya saja yang mengetahuinya. Saat itu Nabi menjelaskan, huwa Jibril. Dia adalah Jibril. Yang bisa kita tangkap bahwa malaikat bisa menjelma menjadi seorang manusia jika ada misi jelas dari Allah. Jibril datang dalam bentuk rupa manusia yang kata para sahabat Nabi, kami tidak mengenalinya siapa dia. Kami tidak mengenalinya. Tetapi Umar ketika ditanya menjawab Allah dan Rasulnya yang lebih tahu, maka Nabi menginformasikan bahwa yang baru datang tadi adalah Jibril. Jenis pertanyaan buat seseorang ada 3. Ada orang yang ingin bertanya, punya niatan baik seperti malaikat Jibril. Karena Nabi mengatakan di ujung hadisnya, yu'allimukum dinukum. Jibril itu akan memberikan pelajaran kepada kalian tentang agama-agama kalian. Aslinya malaikat Jibril sudah tahu tentang apa yang ditanyanya. Sudah tahu. Hanya ingin memberikan pelajaran bagi orang-orang yang datang di area sekitarnya. Maka Nabi pun mengatakan yu'allimukum dinukum. Maka orang yang bertanya punya niatan untuk memberikan fadilah, manfaat bagi yang hadir, mulia orang ini. Tetapi ada orang yang bertanya berangkat dari ketidaktahuannya. Memang dia bertanya belum tahu. Ingin tahu untuk bisa menambah wawasan keilmuannya. Ketika sudah tahu, yang tadinya dalam keadaan belum tahu menjadi tahu. Hukum orang yang belum tahu ketika menjalankan sesuatu amal yang tidak disyariatkan, rufi al-qalam, diangkatnya pena karena dia tidak tahu. Tetapi kalau sudah datang ilmu pada dirinya, kemudian tetap dia menabrak syariat tersebut, maka akan dibebankan catatan amalan soleh ataupun dosa bagi dirinya. Yang ketiga, orang yang bertanya itu punya niatan untuk menjatuhkan kredibilitas orang yang ditanyanya. Pengen ngetes ilmu Ustadz Gin ke sepira sih. Coba brokula penanya. Nah, kriteria manusia yang bertanya yang ketiga ini yang punya niatan jelek. Punya niatan jelek. Dia sudah tahu tapi ingin menjatuhkan posisi ustadznya. Atau yang menyampaikan sebagai pematerinya. Ikhwatu kiram rahimakumullah. Di sesi kita sekarang ini, secara pribadi, ana ingin berbagi kepada antum semua terkait tentang masalah wajibnya beriman
kepada takdir atau buah keimanan kepada takdir. Pada surat Al-Hadid ayat 22 sampai 23 Allah Subhanahu wa taala yang menginformasikan kepada kita sekalian di dalam ayatnya yang mulia, kata Allah, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum. Tidaklah satu bencana yang menimpa di bumi dan tidak pula pada dirimu sendiri, wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha. Kata Allah, kecuali telah tertulis dalam kitab yang tersimpan di Lauhil Mahfuz. Kita mendapatkan jodoh si fulanah, mendapatkan rizki pada hari anu, mendapatkan musibah pada hari anu, mendapatkan semua apa yang sudah kita lewati selama usia hidup kita sudah ada tercatat di Lauhil Mahfuz. Sudah tercatat di Lauhil Mahfuz. Inna dzalika 'alallahi yasir. Kata Allah, sesungguhnya yang demikian itu mudah bagi Allah. Mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang sulit. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun. Bagaimana mungkin api yang panas bisa jadi dingin? Secara logika tidak bisa ketemu rumusannya. Tetapi buat Allah Ta'ala mungkin. Tidak masuk di logika kita. Tetapi buat Allah tidak ada yang tidak mungkin. Jika Allah menginginkan, jadi. Likaila ta'saw ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Di ayat yang selanjutnya kami jelaskan yang demikian itu supaya kamu jangan bersedih. Kalau ada sesuatu yang menimpa kita, ingat ini peringatan dari Allah, jangan pernah sedih. Kalau dapat yang enak-enak, farhan kita. Bahagia kita, sumringah kita, senang kita. Kadang kenikmatan itu kita ceritakan kepada karib kerabat kita. So, hari ini alhamdulillah ana dapat keuntungan proyek 1 miliar. Parah, senang luar biasa. Kalau dapat musibah kita, biasanya imma kita mengeluhkan takdir yang datang itu kepada kita, atau kita menganalisa secara logika. Coba tadi jangan jalan ke situ, jalannya ke sana, kita tidak nabrak motor. Harusnya syariat membimbing kita, fa idza asabatkum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tidak boleh tuh membuka pintu lebar-lebar peluang untuk jin dan para syaitan masuk ke benak kita, kemudian bercokol di dada kita, mempengaruhi apa yang kita punya sebagai keimanan kita pada Allah Ta'ala. Harusnya ketika terjadi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, lantas mengatakan qaddarallahu ma fa'al. Allah telah mentakdirkan dan berbuat dengan sesuai keinginannya. Ini terjadi atas keinginan Allah. Kalau takdir lebih dahulu ada sebelum penciptaan seluruh makhluk. Bahkan sebelum langit dan bumi ini diciptakan. Takdir sudah Allah tuliskan. Dalam riwayat Imam Muslim, Nabi SAW mengatakan, kataballahu maqadir. Allah telah, ini wazan fi'ilnya fi'il madhi, kataballahu maqadira. Allah telah menuliskan takdir-takdir. Jamak taksir dari qadar, maqadir gitu. Al-khalaiqa, para makhluk, qabla ay yakhluqas samawati wal ard bi khamsina alfasana. Allah menuliskan takdir sebelum Allah ciptakan langit dan bumi 50.000 tahun sebelum itu. Sudah Allah catatkan semuanya.
Kapan lahirnya kita, kapan melewati masa bahagia kita, kapan menikah kita, siapa jodohnya, bagaimana takdir baik dan takdir buruknya, di mana diwafatkannya, di mana dikuburkan. Semuanya sudah Allah catatkan takdir-takdir tersebut 50.000 tahun sebelum diciptakannya langit dan bumi. Para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajmain, di benaknya kemudian teringat satu pertanyaan yang menggantung di mereka untuk ditanyakan, ya Rasulullah, kalau seperti itu adanya, untuk apa kita beramal? Kalau takdir sudah diciptakan, untuk apa kita beramal ya Rasul? Maka Nabi pun marah luar biasa mengatakan, beriman saja engkau pada Allah dan beramallah. Karena Allah akan membuat mudah bagi orang-orang yang melakukan amalan soleh untuk mendapatkan takdir-takdir baiknya. Lantas bagaimana reaksi kita kalau kita ingin terhindar dari takdir-takdir buruk? Takdir kebaikan secara zahir pasti kita menikmatinya. Takdir buruk, yang pertama Ali bin Abi Thalib mengajarkan kepada kita sekalian untuk berdoa pada Allah Ta'ala dengan meminta perlindungan pada Allah dari seluruh takdir-takdir yang buruk. Allahumma inni a'udzu bika bisu'il qada'ik. Ya Allah, aku berlindung kepadamu. Minta perlindungannya pada Allah. Berarti masyru'. Dari apa? Dari seluruh takdir-takdirmu yang buruk. Dengan kata lain, kalau takdir buruk itu menimpa kita dan kita sudah berdoa, berarti itu kebaikan. Walaupun secara zahir kita lihat, ya Allah, tidak enak pisan ya. Jalan sini nabrak. Itu ada kebaikan-kebaikannya yang kita tidak sampai ilmunya ke situ. Hanya kita melihat secara zahirnya. Untuk itu ikhwatu fillah rahimakumullah, ada beberapa tinjauan terkait masalah takdir ini, faedah dan pelajaran dari qada dan qadar. Yang pertama, kalau kita beriman kepada takdir yang baik dan yang buruk, apalagi yang buruk secara zahir kita. Pada surat At-Taghabun, ayat yang ke-11, Allah Subhanahu wa taala firmankan, ma asaba min musibatin illa biidznillah. Tidaklah satu musibah yang sudah Allah tetapkan kepada siapapun kecuali musibah tersebut sudah ada izinnya dari Allah. Ditimpakan kepada siapapun, musibah itu sudah ada izin dari Allah. Wa may yu'minu billah yahdi qalbah. Siapa yang mau beriman terhadap ridho, terhadap takdir itu, maka Allah akan berikan petunjuk kepada hatinya. Artinya, ketika melewati tahapan yang pahit itu, dia tetap tidak pernah mengatakan yang batil. Artinya, ketika melewati musibah itu, dia ridho terhadap putusan Allah. Artinya, ketika masalah takdir yang buruk itu menimpa dirinya, dia tahu bahwa itu hanya perkara urusan dunia. Dan pasti akan melewatinya. Maka itu faedah pelajaran dari beriman terhadap qada dan qadar ini, buah keimanannya, hendaklah diantara kita kalau tertimpa musibah, wajib dari diri kita memiliki sifat yang pertama ridho. Semua datang dari sisi Allah. Kalau ada banyak terjadi gempa karena penduduknya telah banyak melakukan perbuatan maksiat, maka Allah kirimkan teguran. Digoncangkan bumi. Syariatnya seperti apa? Ketika terjadi gempa, maka syariat membimbing kita untuk banyak-banyak beristighfar. Karena penduduk di sekitar kita banyak yang berbuat maksiat. Agar gempa itu berhenti. Umar Ibnul Khattab, karomahnya beliau, ketika terjadi gempa, sedikit saja gerak buminya,
dan beliau memimpin sebagai seorang khalifah, maka Umar pun mengatakan kepada bumi diajak bicara, uskutu yal ard atau uskutil ard. Tenang wahai bumi, tenang. Bukankah aku sudah berbuat adil kepada engkau? Maka saat itu buminya berhenti bergerak. Umar Ibnul Khattab, Amirul Mukminin, orang yang istimewa, buah pikirnya hampir beberapa kali selaras dengan ayat yang turun. Maka itu keistimewaannya benar-benar nyata di hadapannya. Juga ketika adanya tekanan orang-orang kaum muslimin yang berperang, di antara karomahnya Umar Ibnul Khattab itu, saat itu masih adanya Abdullah bin Mas'ud. Umar ingin naik mimbar untuk khutbah Jum'ah. Tetapi ketika di hadapan mimbarnya, dia tidak mengatakan salam memulai khutbah Jum'ah, tetapi dia mengatakan, ya sariyatul jabal, ya sariyatul jabal. Sampai Ibnu Mas'ud keheranan, kok Umar tidak mengucapkan salam? Maka Ibnu Mas'ud berusaha menenangkan Umar. Tetap Umar mengatakan, ya sariyatul jabal. Belum ada handphone, belum. Tetapi Umar telah melihat kaum muslimin yang sedang berperang. Umar di Madinah yang sedang berperang, kalau tidak salah seingat ana di Syam. Dalam keadaan tertekan, di antara salah seorang pemimpin perangnya kaum muslimin namanya Sariyah. Umar memerintahkan dari jauh, wahai Sariyah, berlindunglah engkau ke balik bukit. Berlindunglah ke balik bukit. Berlindung ke balik bukit, menyusun strategi kembali, kemudian bermanuver menyerang lawannya, musuhnya. Ketika mereka rombongan pasukan ini sampai ke kota Madinah, maka warga sekitar kota Madinah yang hadir mendengar khutbah Jum'ahnya Umar sebelum membuka salam, menanyakan, apakah kalian mendengar perkataan suara yang jelas di telinga kalian, ya sariyatul jabal? Mereka pun mengatakan, demi Allah kami mendengarnya. Dan kami mengikutinya suara itu. Kami mengikutinya. Umar bisa merasakan saudara muslimnya yang beratus kilometer jaraknya. Sambil mengatakan, ya sariyatul jabal, ya sariyatul jabal. Kita sekarang pakai handphone bisa video call. Dulu belum ada handphonenya. Tetapi karena kelebihan Umar diberikan keutamaan oleh Allah Ta'ala, bisa memberikan nasihat dan pasukan itu menuruti nasihat Umar karena mereka mendengar dengan jelas, mengatur kembali strateginya untuk bermanuver menyerang lawannya. Mereka mendapatkan kemenangan yang besar. Mendapatkan kemenangan yang besar. Semua saat itu tidak ada yang mengira bahwa Umar sedang berbicara 100 kilo lebih jarak. Tapi suaranya sampai. Ikhwatu iman rahimakumullah, seseorang ketika sudah ridha, ada tiga pandangan besar. Yang pertama dari Al-Hafidh Ibnu Katsir menyikapi surat At-Taghabun tadi, ayat ke-11. Kata Ibnu Katsir di dalam tafsir beliau, bahwasanya siapa-siapa yang mendapat musibah, maka dirinya paham musibah tersebut merupakan ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu, ketentuan dari Allah. Ketika mendapatkan musibah, yakin dulu di hati kita ini di atas qadar Allah. Ini di atas qadar Allah. Dan sudah ada ketetapan itu, takdirnya itu tertulis. Kalau kita yakin bahwa ini di atas takdir Allah, kata Ibnu Katsir, syariat kedua, dia wajib memiliki sifat sabar. Ibnu Katsir mengatakan dia wajib memiliki sifat sabar. Kalau sudah sabar, yang ketiga, dia harus mencari pahala di balik musibah. Karena di balik musibah itu tidak kosong, tapi ada pahalanya. Ibnu Katsir yang mengatakan seperti itu. Imam Ibnu Katsir, seorang mufassirin ma'ruf di tengah-tengah kita dari zaman tabi'ut tabi'in, beliau mengulas bahwasanya di balik musibah ada pahala besar di situ. Yang kedua, pandangan Ibnu Abbas. Ibnu Abbas mengatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala
ketika memberikan petunjuk kepada hati seseorang yang dia yakin bahwa dirinya paham apa-apa yang menimpanya dari musibah, tidak mungkin meleset darinya. Artinya, Ibnu Abbas ini ketika masih usianya belum balik, diberikan nasihat sama Nabi SAW dengan kata-kata, ya gulam, wahai anak kecil. Nabi mengatakan, kalau engkau mau minta sesuatu, mintalah pada Allah. Dan kalau nanti di sini ada hadisnya, akan saya sampaikan. Maka Ibnu Abbas mengatakan, kalau ada sesuatu yang terjadi, yang ingin menimpa diri seseorang, pasti musibah itu akan menimpanya. Tetapi kalau ada sesuatu yang meleset darinya, ini Ibnu Abbas yang mengatakan, bahwasanya musibah itu, takdir itu memang tidak tertulis untuknya. Tidak tertulis untuknya. Dan dia pun mengatakan, jangan pernah engkau takut kepada manusia yang mengancam dirimu. Nasihat, jangan pernah takut terhadap manusia yang mengancam seseorang karena sudah tertulis takdirnya. Kalau dia tidak terkena musibah, tidak akan tertimpa musibah. Dia pasti meleset dari perihal seperti itu. Namanya musibah apa saja? Bentuknya beragam. Dan ada satu hal buat kita semua, nanti bisa kita teliti sama-sama. Inna shadaqata yudfa'ul bala. Betul. Sesungguhnya sedekah itu bisa menolak musibah. Bisa menolak bala. Yang ketiga, perkataan Sa'id ibnu Jubair. Beliau mengatakan, surat At-Taghabun ayat 11 ini, kata beliau, barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan memberi petunjuk kepada hatinya. Yakni dirinya akan mengucapkan inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Berarti orang yang mendapatkan musibah ketika lisannya langsung kontak dengan Allah Ta'ala, tanda bahwa orang itu diberi petunjuk. Ingat-ingat, ini perkataan Sa'id bin Jubair. Kalau ada orang tertimpa musibah, kemudian lisannya langsung kontak pada Allah Ta'ala, inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Tanda orang tersebut diberi petunjuk. Tapi kalau ada orang yang tertimpa musibah, aduh, ente sih kayak gini tadi, coba jangan ngerjakannya. Wah, tanda-tanda dia hamba Allah yang buruk. Karena mencerca takdir. Harusnya yang dia lakukan, pertama kata Sa'id bin Jubair, ucapkan innalillah wa inna ilaihi rajiun. Kalau tertimpa musibah. Yang kedua, dia harus yakin bahwa ajaran yang dicontohkan oleh Nabi SAW kepada Ummu Salamah. Ada satu ajaran, edukasi dari Nabi kepada Ummu Salamah, bahwasanya Nabi SAW mengatakan, ma min muslimin, kata Nabi, tusibuhu musibatun fayaqulu ma amarahullahu inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Satu. Kemudian Nabi bimbing Ummu Salamah untuk mengatakan, Allahumma jurni fi musibati wa akhlif li khairam minha. Berdoalah engkau pada Allah Ta'ala, ya Allah, gantilah musibahku ini dengan sesuatu yang lebih baik darinya. Kedua. Yang ketiga, illa akhlafallahu lahu khairam minha. Pasti, kata Nabi, Allah akan mengganti dari musibah itu sesuatu yang lebih baik yang sudah menimpa dirinya. Ketika itu, dan hadis ini disampaikan oleh Ummu Salamah, qalat, Ummu Salamah mengatakan, falamma mata Abu Salamah, kata Ummu Salamah, ketika aku dapati wafatnya suamiku, Abu Salamah, qultu ayyul muslimina khairum min Abi Salamah.
Aku katakan pada diriku sendiri, siapa ya orang yang lebih baik dari suamiku Abu Salamah? Dia menilai tidak ada orang yang lebih baik dari Abu Salamah. Awwalu baitin hajara ila Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kata Abu Salamah, siapa orang di kalangan kaum muslimin yang lebih baik dari Abu Salamah? Keluarga pertama yang berhijrah kepada Rasul. Keluarga pertama yang berhijrah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Akan tetapi Ummu Salamah tetap mengatakan summa inni qultuha. Kemudian aku tetap mengatakan apa yang diajarkan tadi. Fa akhlafallahu li Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Akhrajahu Muslim. Kemudian kata Abu Salamah, ketika aku berpikir siapa dari kalangan kaum muslimin yang lebih baik dari suamiku Abu Salamah, maka Allah Subhanahu wa taala mengirimkan Rasulullah untuk menjadi suamiku. Tentunya Rasul lebih baik dari Abu Salamah. Doa ini menjadikan bukti nyata kalau kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala atas musibah yang menimpa kita dengan doa yang diajarkan Nabi SAW kepada Ummu Salamah dengan mengatakan Allahumma jurni fi musibati wa akhlif li khairam minha, yakin miyah bil miyah bahasa kita 100% Allah Ta'ala pasti akan mengganti musibah kita dengan sesuatu yang lebih baik. Yakin dulu kitanya, jangan ragu. Karena Allah Subhanahu wa taala yang menegaskan dalam hadis Nabi, ana inda dhanni abdi. Aku ini tergantung bagaimana perasaan dan prasangka hambaku. Kitanya dulu berangkat dari hati kita yakin. Baru tuh Allah Subhanahu wa taala akan selaras dengan apa yang diyakini di dalam hatinya. Yang kedua, ikhwan. Yang kedua, lapang dada. Ketika kita mendapatkan sesuatu musibah, maka beri manajemen atau ditata hati kita untuk bisa mendapatkan hati yang lapang. Pada surat At-Taubah ayat 51 Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita sekalian, dan ini pun disampaikan oleh Umar bin Abdul Aziz, bahwasanya kata Allah, la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Katakan, sekali-kali tidak akan menimpa kami apapun yang baik atau yang buruk, melainkan apa yang sudah Allah tetapkan, untuk kami. Maka Allah lah pelindung kami, dan hanya kepada Allah orang-orang yang beriman harus bertawakal. Jadi kalau pertama ridho, kedua saat mendapat musibah kita wajib tawakal. Bagaimana Nabi Allah Ibrahim alaihi salam ketika dilemparkan ke api, apa yang menjadi doanya? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ditawarkan pertolongan dari bukan jenis makhluk Allah yang namanya manusia. Malaikat menawarkan dirinya. Wahai Ibrahim, biar aku tolong engkau dari ancaman api yang menyala-nyala ini. Tapi Nabi Allah Ibrahim menolaknya. Aku makhluk dan engkau pun makhluk. Aku ingin meminta pertolongan yang menciptakan semua makhluk. Hasbunallah, hasbi Allah wa ni'mal wakil. Kapan rasa dan jiwa tawakal itu hadir pada kita? Ketika kita tertimpa musibah, selain kita mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, kita memiliki dada yang lapang, kemudian memiliki keimanan laksana Nabi Allah Ibrahim saat diancam musibah, diancam bala, bencana yang menimpa dirinya, dia ingat pada Allah dan meminta pertolongan pada Allah. Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Kapan itu diucapkan? Apa pernah kita ketika mendapati musibah kemudian kita ingat innalillahi wa inna ilaihi rajiun, kita luaskan dada kita, lantas kita ucapkan doa yang diajarkan Rasul kepada Ummu Salamah, kemudian kita memiliki jiwa tawakal laksana Nabi Allah Ibrahim sambil terus
terus menyimpan keyakinan, bertawakal, hasbi Allah wa ni'mal wakil, hasbi Allah wa ni'mal wakil. Pernah itu kita lakukan? La wallah. Kadang kita memiliki jalur pintas, berpikir bagaimana caranya ini diselesaikan. Sakit mengunjungi dokter. Cari dokter spesialis. Kurang dokter spesialis daerah ke kota besar. Dari kota besar kita ke Jakarta Pusat. Kalau Jakarta Pusat masih tidak mampu, kita pergi ke Singapura. Kalau harta kita berlimpah, kita cari dokter lebih spesialis lagi ke Amerika. Semua kita sandarkan pada kemampuan kita. Kita lupa yang memberi kesembuhan, fa idza maridtu fa huwa yashfi. Kita lupa kepada Rabb kita yang menciptakan kita, yang menyelesaikan segala perkara kita. Bukankah yang namanya virus itu juga makhluk Allah? Bukankah yang dikatakan katanya cancer, apakah itu bukan makhluk Allah? Yang kurang pada diri kita, jiwa tawakal dan meminta perlindungan, doa pada Allah Ta'ala, itu yang kurang. Kita lebih menyandarkan pada kemampuan kita, menafikan kekuatan Allah. Sedikit demi sedikit terdegradasi. Iman kita semakin lemah, semakin lemah, semakin lemah. Maka itu ikhwan fiddin rahimakumullah, kalau kita mendapatkan musibah, ingat tawakal pada Allah Subhanahu wa taala. Doa minta pahala yang besar dari musibah itu. Terus ulang-ulangi doa yang diajarkan Rasul kepada Ummu Salamah. Yang ketiga, seseorang yang tertimpa musibah, dia pasti mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah. Pasti. Pada surat Al-Baqarah ayat 155 sampai 57, walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Fa idza asabatkum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau orang-orang yang mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allah katakan ulaika, orang-orang seperti itu tuh, alaihim salawat. Mereka itulah yang mendapatkan keberkahan yang sempurna min rabbihim, dari Rabb mereka, dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ulaika humul muhtadun. Dan orang-orang yang seperti itu tuh, kata Allah, orang-orang yang seperti itu tuh yang mendapatkan petunjuk. Yang menjadi masalah buat kita, kita belum menjadi orang yang seperti itu. Kita mendewakan akal kita menyandarkan kemampuan kita berpikir secara sederhana, kita semakin lemah. Maka itu ikhwan fiddin rahimakumullah, kalau kita tertimpa musibah, ingat di balik musibah itu ada pahala besar. Asal tahapannya itu kita lewati dengan baik. Yang keempat, ketika seseorang dapat musibah, dia akan memperkaya jiwanya. Anda masih punya waktu 3 menit. Akan memperkaya jiwanya. Dalam sebuah hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, disampaikan oleh Abu Hurairah, qala Rasulullah SAW, warda bima qasamallahu laka takun aghnan nas. Hadis ini memang sepotong saya sampaikan karena awalnya juga ada. Dan relalah engkau dengan pembagian yang telah Allah tentukan bagimu. Orang itu kalau berpikir rizki, konotasinya selalu prioritasnya itu uang. Prioritasnya uang. Padahal yang namanya teman yang soleh rizki. Yang namanya fisik badan yang sehat rizki. Yang namanya waktu yang barokah bisa dimanfaatkan seperti kita malam ini, bisa duduk di halaqah kemudian bertawasau bil haq, itu rizki. Punya kesempatan untuk hadir, itu rizki. Antum bisa beribadah, berangkat umroh, berangkat haji sebagai ibadah puncak, itu rizki. Karena sekian banyak orang yang hartanya berlimpah, hatinya tidak pernah terpanggil untuk bisa berangkat umrah atau haji. Tidak. Dia terus berambisi terhadap dunianya. Tidak sedikit orang seperti itu. Maka itu,
Kalau ada orang yang hartanya melimpah, uangnya banyak, tapi setiap 1 minggu harus cuci darah 3 kali. Gimana? Uangnya luar biasa banyaknya. Berarti lagi dikurang-kurangi rizkinya. Kesehatan itu rizki utama. Kita orang kalau pengen istirahat harus berpendingin ruangan, ada AC, biar tidak gerah, biar nyenyak tidurnya, biar maksimal, istilahnya deep sleep. Tapi ada tukang beca yang tidurnya kalau kita kayak Bil Afia setengah jam sudah tidak sabar, nyamuk, wak. Itu tukang beca istirahat luar biasa nikmatnya. Mendengkur, krak, regudeng, enak bisa luar biasa. Kita kalau pengen tidur enak, butuh AC. Jangan ada suara. Harim kita ngomong sedikit, ya Allah, ganggu baik. Lagi tidur, tidak bisa diem tah. Pengen istirahat. Ini tukang beca lalu ada yang tabrakan, ada ongkong tidur asik. Itu rizki dia. Dapat rizki dia. Kita tuh orientasinya skala prioritas namanya rizki uang. Banyaknya uang tidak. Sehat itu rizki buat kita. Nikmat bisa tidur melupakan segala aktivitas itu rizki buat kita. Tidak ingat nota tagihan itu rizki buat kita. Karena kalau ingat terus tagihan, ya Allah, masih punya den sama si pulang. Bentar lagi, 2 hari lagi jatuh tempo, kesiksa. Iya, buka giro belum ada dananya. Waduh. Kepikiran. Maka itu ikhwan fiddin, hafizakumullah, orang yang bisa kaya jiwanya, dia akan merasa menjadi orang yang terkaya di kalangan manusia lain. Merasa cukup. Ali bin Abi Thalib itu ketika ditanya tentang definisi takwa, dia mengatakan ayyakhafa bi rabbil jalil wal amalu bitanzil wal qanaatu bil qalil wal isti'dadu bi yaumir rahil. Ali ketika ditanya apa definisi takwa, engkau beriman kepada Rabb Allah Subhanahu wa taala, kemudian engkau beramal dengan apa yang diturunkan, wal qanaatu bil qalil, engkau merasa cukup terhadap pembagian Allah walaupun sedikit, walaupun menurut dohir kita ya sedikit bisa cukup. Itu definisi takwa. Dan engkau beramal untuk hari kebangkitan nanti di yaumir rahil. Itu definisi takwa menurut Ali bin Abi Thalib. Yang kelima, ikhwan fiddin, 5 poin insyaallah cukup dulu. Kalau kita mendapatkan yang namanya musibah, kita tidak akan gentar terhadap ancaman makhluk. Seperti digambarkan oleh Rasul alaihi salatu wasallam ketika beliau menasihati kepada Ibnu Abbas, ya gulam, idza sa'alta fas'alillah. Kalau engkau ingin meminta, mintalah pertolongan pada Allah. Mintalah kepada Allah. Jika engkau meminta, mintalah pada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Dan kalau engkau ingin mohon pertolongan, mintalah pertolongan itu pada Allah. Wa'lam, ketahuilah, kata Nabi SAW, annal amata, sesungguhnya jika sebuah umat itu lawistama'at, semua umat, seluruh umat berkumpul ala ayyan fa'uka bisyai'in, untuk memberikan satu manfaat buatmu, lam yanfa'uka illa bisyai'in qad katabahu Allahu lak, manfaat itu tidak akan sampai kepada engkau, kata Nabi, kecuali kalau memang Allah sudah catatkan. Walau ijtama'u, jika sekiranya umat itu semuanya berkumpul ala ayyadurruka bisyai', untuk memberikan satu mudarat kepada engkau,
lam ijtama'ati ala ayyan fauka bisyai'in. Ya. Walau istama'u ala ayyadurruka bisyai'in lam yadurruka illa bisyai'in qad kataballahu alaik. Mudarat itu tidak akan, satu mudarat itu akan menimpa dirimu kecuali yang Allah sudah tetapkan mudarat itu untukmu. Rafa'atil aqlam wajabbatis suhuf. Nabi mengatakan pena telah diangkat dan lembaran-lembaran telah kering. Ada 10 poin, 5 poin ini yang bisa menjadi awal pertemuan kita. Sudah lebih dari 5 menit dari perencanaan, barangkali itu 5 poin dulu sebagai mengawali materi tentang buah keimanan kepada takdir. Untuk antum semua, semoga ada manfaatnya. Kurang lebihnya ana mohon maaf, dan siapa tahu ada hal yang ingin ditanyakan, falyatafaddal alaikum. Pak, mau nanya? Mangga. Biar. Itu Bapak. Pak, mau tanya? Alhamdulillah sesuai schedule. 45 menit, 50 menit cukup. 8.50 tadi mulai jam 8. Iya. Baik, jika seandainya tidak ada yang bertanya, enaknya kita tutup aja dengan baca kafaratul majlis. Lalu setelah ditutup, mungkin lebih enak langsung seperti orang ngobrol gitu ya. Baik, kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.